أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa sama-sama untuk menuntut ilmu sama-sama, dan mudah-mudahan dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya baik semua Bapak Ibu? Baik ya. Insyaallah ini pertemuan perdana kita nih setelah kita sudah menempuh bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan selama kita di bulan Ramadan beramal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kembali untuk kajian rutin kita sebelum Ramadan ya, yaitu tahsin sama tadabbur. Walaupun nanti di awal ini kita tidak langsung ke sana, tapi di sini kita pertama sama-sama begitu ya, sama-sama untuk menguatkan diri, sama-sama untuk menata diri, sama-sama untuk menguatkan niat kita untuk mencari ilmu. Karena kita tahu semua nih, untuk mencari ilmu, orang yang mencari ilmu itu ganjarannya sangat besar. Dan banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu istimewa. Orang yang mencari ilmu itu istimewa. Bukan orang yang pintar, tapi orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu. Terlebih masalah ilmu agama. Makanya kalau sering kita dengarkan salah satu ayat yang menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan atau meninggikan derajat orang yang berilmu, dan orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang yang beriman. Wa utul ilma darajat, dan orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, beberapa derajat ya. Untuk ditinggikan derajatnya. Bagi orang-orang yang niatnya mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan naikkan derajat orang yang mencari ilmu. Dan di sini ya pernah saya sampaikan juga bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ya, seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli tafsir ya, namanya Imam Al-Qurtubi. Di salah satu tafsirnya beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Terlebih ilmu yang itu hukumnya wajib ain atau fardu ain. Ya, termasuk fardu ain adalah ketika kita bisa mengaji. Fardu ain juga. Ya, tidak mungkin kita minta dibacakan Quran sama orang lain. Maksudnya walaupun itu salah satu sunnah yang boleh kita minta untuk orang lain membaca kepada diri kita, tapi bagi orang yang ingin bisa menambah pahala dengan membaca Quran, tidak mungkin dia tidak belajar untuk membaca Al-Quran. Maka wajib baginya untuk belajar membaca Al-Quran. Makanya di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Dan tidaklah sama, Allah mengatakan tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kata guru saya, baina sama wa sumur. Ya, apa tuh jaraknya antara orang yang di langit dan di sumur. Saking bawahnya, bukan di bumi tapi di sumur, lebih bawah lagi. Jarak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jauh sekali berbeda. Dan banyak keutamaannya, banyak sekali. Makanya pertemuan kita keberapa pernah saya sebutkan ya, tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan majtama'a qaumun, ini salah satunya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafazuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Barang siapa yang dia berkumpul, satu kaum itu berkumpul di salah satu masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ya, mempelajari agama Islam ini, agama ini, ilmu agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala illa nazalat 'alaihim sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketentraman, sakinah. Wa khasiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi majelis ilmu ini dengan rahmatnya. Ini keutamaan orang mencari ilmu itu. Ini bukan keutamaan yang lainnya. Ini bagi orang yang menuntut ilmu di masjid khusus lagi. Wa khafadhumul malaika, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke bumi mendatangi majelis ilmu ini untuk mengepakkan sayapnya. Para ulama di sini ada yang menyebutkan dimaksud adalah menghormati. Jadi kalau misalnya kalau orang Eropa biasanya kalau menghormati orang kan biasanya tangannya dilipat nunduk gitu ya. Para malaikat, salah satu pendapat ulama bahwa para malaikat cara menghormati orang yang Allah hormati, Allah yang Allah sebut namanya, yaitu dengan mengepakkan sayapnya sambil menunduk, menghormati orang yang mencari ilmu. Wa zakarallahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang yang mencari ilmu, istimewa ilmu. Orang yang mencari ilmu di dalam ilmu agama, dalam agama Islam itu sangat istimewa sekali. Orang yang mencari ilmu, orang ulama itu sangat istimewa sekali. Okay. Makanya sampai disebutkan, kalaupun kita misalnya contohnya orang yang dia menggunjing, menghibah orang biasa, misalnya orang yang bukan orang berilmu, maksudnya bukan ulama, tapi dia seorang muslim, maka peribahasa Allah Subhanahu wa taala seperti orang itu memakan bangkai saudaranya. Tapi beda dengan orang muslim yang dia mencari ilmu. Orang muslim yang dia seorang alim atau ulama, maka bukan sekedar dia memakan daging yang sudah jadi bangkai, tapi dia memakan daging yang beracun. Bukan sekedar, kalau kadang orang makan bangkai itu efeknya tidak langsung berbahaya, ya. Tapi ketika orang yang makan racun atau minum racun, efeknya lebih berbahaya. Jadi orang yang dia menghibah orang yang berilmu dibandingkan orang yang menghibah dengan orang yang biasa, maka lebih parah orang yang menghibah ketika orang yang digibahnya orang yang berilmu. Itu para ulama menyebutkan, orang yang menghibah atau menjelekkan seorang ulama, maka dia seakan-akan memakan daging yang beracun. Karena istimewanya orang berilmu. Banyak disebutkan ya, seperti hadis yang tadi saya sebutkan di awal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk meniti jalan menuju surga. Orang mencari surga. Banyak sekali ya. Sampai disebutkan kitab-kitab yang mengupas tentang orang mencari ilmu itu banyak sekali.
sampai disebutkan untuk masalah kitab adab saja begitu, adab orang mencari ilmu saja itu banyak macamnya begitu ya. Kalaupun kita pernah mendengar misalnya kayak At-Tibyan fi Adabi Hamal Quran salah satunya. Contohnya Al-Hilyatu Thalabil Ilmi. Dua. Ada namanya Tazkiratus Sami. Itu juga tentang ada pada orang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu istimewa sekali. Makanya juga dikupas salah satu kitab yang sangat besar yang masyhur nih. Kitab namanya Ihya Ulumuddin. Pernah dengar itu pernah? Ihya Ulumuddin. Biasanya kalau di pondok-pondok Nahdien biasanya terkenal sekali. Nggih. Ihya Ulumuddin itu kitab berat. Kitab berat ya, itu bukan kitab biasa ya. Kitab berat, bahasanya juga berat. Apalagi kalau bukan terjemahan ya, maka kitab yang berbahasa Arab itu berat. Sampai pernah saya dapatkan dari guru saya ketika beliau diminta untuk ngisi di salah satu kampus di kampus UI. Beliau sholat di masjid tersebut, ada salah satu pemuda yang kayak linglung orangnya, katanya linglung, nggak jelas kadang sadar kadang nggak sadar gitu. Ketika ditanya ini kenapa ini pemuda ini, mahasiswa ini kenapa? Oh ini habis baca kitab Ihya Ulumuddin ya. Tapi dengan pemahamannya sendiri, bukan dari gurunya langsung, begitu nih. Nah dia nggak kuat, jadi dia nggak kuat langsung menafsirkan sendiri dengan apa yang dia baca, jadi dia pusing, nggak kuat begitu. Maka biasanya orang yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin itu bukan yang santri, tapi kiai, begitu ya, yang memang dia sudah kapasitasnya. Makanya para ulama ketika mengetahui sangat berharganya kitab ini, maka diringkas biar lebih mudah dipahami. Namanya kitab Minhajul Qasidin. Kitabnya Ibnu Jauzi. Diringkas lagi karena masih berat ini. Udah diringkas masih berat. Makanya diturunkan lagi namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitabnya Ibnu Qudamah. Diringkas lagi karena biar lebih mudah dipahami begitu ya. Karena sangat berharganya kitab tersebut tentang orang-orang, salah satunya di awal bab awal itu dikupas tentang orang yang mencari ilmu dan kedudukan orang yang berilmu. Ya, disebutkan begitu. Karena memang kedudukan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbeda jauh sekali. Ya. Dan orang-orang yang baru mencari ilmu itu kejarannya juga sangat besar, tidak disebut istilahnya bukan karena alimnya. Tapi orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu itu sudah banyak pahalanya begitu. Dan ketika dia dalam keadaan meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mudahkan. Ya. Jadi ketika orang itu mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, terlebih ilmu agama, maka Allah akan mudahkan semuanya. Ya. Makanya salah satu kisah nih yang saya akan ceritakan, salah satu kisah nyata di daerah Damaskus. Ada salah satu ulama, saya tidak tahu namanya yang tidak disebutkan. Beliau pernah berkisah ada seorang penggali kubur. Orang penggali kubur di salah satu kuburan yang sangat terkenal di Damaskus. Dan kebanyakan orang-orang tokoh Islam itu dikuburkan di situ. Orang syuhada, orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, ya, orang soleh atau kiai atau syekh begitu biasanya dimakamkan di makaman tersebut. Ketika dalam kerjaan beliau ya, karena beliau seorang penggali kubur, maka ketika itu ada seorang ibu-ibu datang menghampiri penggali tersebut, meminta untuk digalikan kubur. Maka otomatis kan dia kerjanya sebagai penggali kubur, maka dia menggali kuburan tersebut. 1 jam kemudian ibu itu datang lagi membawa jenazah dengan beberapa laki-laki yang mengiringnya, tidak banyak, sedikit saja orang yang mengiringnya jenazah tersebut yang mau dimakamkan. Maka ketika mau dimakamkan, orang yang menggali kubur itu dibawa untuk menerima jenazah. Ketika beliau menerima jenazah tersebut, ketika hendak ditaruh di liang lahat, Allah Subhanahu wa taala menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan penggali kubur itu, dibukanya kuburan tersebut langsung Allah tampakkan. Kalau disebutkan di kisahnya disebutkan dia melihat taman yang indah seperti taman surga. Nah, saking indahnya beliau mengatakan ini taman surga karena dia nggak pernah melihat selama hidupnya taman yang lebih indah ketika dia menggali kubur itu, menaruh jenazah. Tiba-tiba jenazahnya ketika mau ditaruh di lubang jenazahnya itu kebuka dan diperlihatkan ada ada taman yang indah sekali. Ketika dalam penglihatan beliau itu datang seorang laki-laki, dua laki-laki menunggangi kudanya untuk mengambil jenazah yang mau dimakamkan. Yang dilihat, yang Allah perlihatkan cuma penggali kubur ini, yang lainnya dilihat. Karena saking kagetnya penggali kubur ini, beliau pingsan. Langsung berapa menit kemudian dibangunkan oleh jamaah-jamaah yang di sekitarnya, dan dibangunkan, ditanya, Anda kenapa? Dan dia cerita, saya melihat seperti ini dan jenazahnya diambil seperti ini. Maka orang yang sekitarnya menganggap dia mungkin cuma berkhayal saja, karena nggak logis begitu, nggak logis. Maka ini kayaknya cuma khayalan saja. Karena emang tidak ada yang percaya, udah berlalu saja. Beberapa bulan kemudian datang ibu yang sama, perempuan yang sama, untuk meminta digalikan kuburan lagi. Maka berselang 1 jam lagi berikutnya datang jenazah lagi, dan diiringi dengan orang yang sedikit, tidak terlalu banyak seperti yang pertama. Maka ketika sama dengan kejadian sama, diletakkan jenazah tersebut, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala taman seindah taman yang pertama dia lihat, dan diambil jenazahnya seperti yang pertama. Tapi bedanya orang yang penggali kubur ini tidak pingsan dia. Karena sudah melihat di awalnya. Ketika sudah dia langsung melihat, dia menyaksikan diambilnya jenazah dan dibawa pergi oleh dua laki tersebut. Maka ketika sudah penggalian selesai, maka karena saking penasaran orang yang menggali kubur ini, datangin ibunya tadi, dikejar ibunya tadi, ditanya, Anda itu dari mana? Anda itu siapa? Ditanya, karena penasaran kok 2 kali beliau menguburkan 2 laki-laki yang dari ibunya itu terdapat gambaran seperti itu, melihat seperti itu, kejadian seperti itu. Maka ditanya oleh seorang orang penggali kubur itu, menanyakan, saya disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini kisahnya. Dan saya ingin tahu 2 pemuda yang ibu bawa itu jenazah siapa? Maka kata ibu tersebut, saya seorang ibu yang tertimpa musibah, 2 anak saya meninggal. Yang pertama ini anak saya adalah orang yang kerjaannya mencari ilmu. Jadi kalau orang terdahulu kan beda guys, zaman kita bisa dengan fasilitas laptop dan sebagainya gitu. Kalau orang mencari ilmu di zaman dahulu, dia harus pergi ke tempat-tempat, mendatangi guru-guru gitu untuk mencari ilmu. Nah, pemuda yang pertama yang meninggal ini adalah orang menuntut ilmu, dan Allah ambil nyawanya dalam keadaan usia yang muda, dan Allah wafatkan, dan Allah singkapkan ini orang penggali kubur ini. Allah perlihatkan keistimewaan orang mencari ilmu. Lalu yang kedua siapa, Bu? Yang kedua adalah saudaranya. Dia bukan pencari ilmu, dia tukang kayu yang mensedekahkan hasil kayunya untuk membiayai saudaranya mencari ilmu. Maka dia mendapatkan hal yang sama, keistimewaan yang sama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu fa'il." Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, orang yang membantu suatu kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, ganjaran yang sama pada orang yang dibantu. Seperti sabda Rasulullah SAW, sama qala Rasulullah. Maka jadi orang yang mencari ilmu dan orang yang membantu mencari ilmu ada keistimewaan. Nah, maka dari itu bapak ini
ya penggali kubur ini karena takjub dengan pernyataan ibunya, ternyata istimewa orang mencari ilmu, maka dia mendatangi sebuah masjid namanya Masjid Jami' At-Taubah di Damaskus. Ya, ini kalau ibu mau penasaran, ketika ada di Google Masjid Jami' At-Taubah Damaskus. Itu termasuk masjid yang masyhur dipakai untuk mencari ilmu. Ya, maka penggali kubur ini datang ke masjid dan mendatangi seorang syekh, seorang ulama begitu kita, orang yang pakar dalam ilmu agama begitu, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Awalnya dia penggali kubur, tiba-tiba dia pengen menjadi seorang santri bahasanya begitu, mencari ilmu. Padahal umur beliau 40-an, 40 tahun. Ya, maka awalnya guru tersebut agak bingung, ini umurnya udah 40 tahun. Yang awalnya biasanya yang datang itu anak-anak kecil-kecil gitu ya. Ini tiba-tiba yang datang yang menyalonkan diri untuk menjadi murid ini orang yang sudah 40 tahun. Ya, maka diterimanya jadi seorang murid dan diminta untuk mulai menghafal. Maka di kisah disebutkan beliau diminta untuk menghafal kitab Jurumiyah. Jurumiyah itu kitab bahasa Arab, kitab awal begitu ya, fondasi atau kaidah-kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab yang pertama gitu. Jadi kalau dalam ilmu agama itu ada kitab-kitab kecil, jadi ada tingkatannya nggih. Jangan tiba-tiba langsung ke kitab yang paling atas gitu, ini nggak nyambung, takutnya nggak paham. Jadi biasanya kalau misalnya kalau di ilmu Quran misalnya itu ada namanya kitab Nuni As-Sakhawi misalnya gitu. Itu kitab tajwid yang ringan, kitab yang tajwid yang sudah lama begitu nih. Kalau kitab yang sudah masyhur dan tidak terlalu lama namanya Tuhfatul Atfal begitu. Nah, kalau misalnya di bahasa Arab tadi Ajurumiyah. Jadi kayak kitab ini matan itu ringkasan ilmu. Ilmu kan luas begitu nih, tapi diringkas. Jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dihafal. Nah, beliau tuh ikut di majelis ilmu yang awal jadi tukang penggali kubur, sekarang profesinya untuk mencari ilmu terus. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau jadi ulama besar. Dan beliau namanya masyhur di kitab manapun masyhur kan. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar Ad-Damasqi. Beliau sampai keturunannya jadi ulama-ulama. Keturunannya jadi awalnya 40 tahun di penggali kubur begitu ya. Cari ilmu, fokus untuk mencari ilmu karena tahu keutamaan orang mencari ilmu. Bukan karena ingin jadi alim yang diagungkan orang. Tapi ini aja dari awal dia tahu keutamaan orang yang mencari ilmu yang Allah tujukan. Karena tidak semua Allah berikan singkapkan seperti itu, tidak semua orang. Ya. Dari semua orang yang di kuburan tersebut hanya satu orang yang melihat keutamaan itu, bisa melihat seperti itu, dan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia tidak sia-siakan. Dia sudah diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mencari ilmu karena keutamaannya, maka dia untuk usahakan untuk mencari ilmu dengan baik-baiknya. Maka karena niatnya di awal itu, maka dia menjadikan dia sebagai ulama besar di zamannya. Sampai keturunannya, sampai keturunan berikutnya sampai terakhir Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Menjadi ulama terkemuka di Damaskus. Yang awalnya penggali kubur jadi ulama besar, dan hampir semua ulama di Damaskus belajar dengan beliau. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Syekh Abdurrahman Al-Haffar, Syekh Abdurrahman penggali kubur maksudnya gitu. Untuk mengingatkan beliau dulu orang penggali kubur yang niatnya di awal untuk cari ilmu, yang Allah angkat derajatnya. Yang awalnya dia penggali kubur yang mungkin dianggap biasa dengan masyarakat luas, biasa saja. Tapi ketika penggali kubur ini mendekatkan diri untuk mencari ilmu, Allah angkat dia jadi seorang ulama yang diagungkan oleh para murid-muridnya atau para santriwan. Jadi orang yang mencari ilmu itu besar sekali efeknya, untuk menjadi derajat di depan manusia maupun di penduduk langit intinya, di dunia maupun di akhirat. Maka keagungan orang mencari ilmu itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya lagi ini belum lama maksudnya masih tahun-tahun lalu. Tapi kalau di zaman tabi'in bukan 40 tahun tapi 60 tahun baru mencari ilmu. Fudail bin Iyad namanya.
seorang tabi'in. Bukan mantan penghuni kubur, mantan perampok. Mantan perampok zaman tabi'in, perampok yang ditakuti. Perampoknya jenisnya bukan ketika dia mendapati rumah kosong dia ngambil, bukan. Ada orangnya apapun tidak diambil. Itu jenisnya perampoknya. Jadinya orang kalau udah ketemu beliau takut. Kalau dia jalan di satu jalan dan dia mendapati Fadl bin Iyad, dia akan mencari jalan lain. Karena dia tahu kalau udah papasan dengan Fadl bin Iyad pasti habis hartanya. Kalau enggak nyawanya yang habis ya begitu ya. Itu beliau juga sama nggih. 60 tahun baru mencari ilmu karena tobat kan Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu jadi ulama besar. Sampai dicantumkan berapa pendapatnya di kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir disebutkan. Fadl bin Iyad. Dan banyak sekali ya. Jadi di sini kisah yang kami sebutkan bahwa mencari ilmu itu tidak patokan umur. Walaupun ketika kita mungkin umur sudah mungkin 40 ke atas ya, yang istilahnya kalau disebutkan akhir masa muda begitu ya. Kalau misalnya orang ketika balik sampai 40 tahun, maka dia akhir pemuda ya, ada yang menyebutkan begitu ya. Maka ketika 40 tahun berikutnya, 40 tahun 41 dan sebelumnya, maka dia akan menurun kekuatannya begitu. Tapi masih ada keutamaan mencari ilmu itu, masih ada, bisa melekat pada orang tersebut. Jadi bukan masalah aku udah tua, ya gak perlulah ikut-ikut lagi. Ya. Ketika misalnya kita udah umur 60 tahun mungkin ya, baru kita belajar ngaji misalnya, mungkin karena Allah Subhanahu wa taala mungkin gitu ya, baru menyadarkan kita ketika usia itu, dan kita memanfaatkan waktu-waktu usia itu untuk mencari ilmu. Ketika Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita masih mencari ilmu, Allah dapatkan. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu tidak terpatok umur. Ya, jangan sampai karena kita umur, ya, karena patok umur yang sudah tua kita berhenti untuk mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan man ja'ala mahiran gitu ya. Bukan orang yang lebih utama ketika dia jadi orang yang berilmu atau seorang aliman misalnya begitu ya. Bukan orang yang mencari ilmu atau orang yang mahir, tapi orang yang sedang mencari ilmu maksudnya begitu ya. Kalau Allah sebutkannya, kalau misalnya Rasulullah nyamakan orang yang mahir itu akan dinaikkan derajatnya, atau orang yang mahir itu orang yang jadi ulama itu akan dimudahkan menuju surga, maka kasihan yang belum sampai berilmu. Ya, orang yang baru niat untuk mencari ilmu aja udah Allah dapatkan berdikasih pahala. Ketika dia meninggal dalam keadaan itu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai disebutkan orang yang dia mencari ilmu dalam keadaan dia masih mencari ilmu dan Allah cabut nyawanya, entah dengan kondisi apapun ya, entah dia meninggal karena sakit, entah karena musibah lainnya, maka dia disebut sebagai syahid. Walaupun syahidnya berlevel-level ya, salah satu syahid itu masuk syahid. Ya, makanya pernah saya dapatkan juga ketika saya masih mondok begitu dari guru saya. Ada seorang anak kecil mau TPA. Diantar sama pembantunya. Sore ya, kalau TPA biasanya sore. Maka ketika dalam perjalanannya kena musibahnya dihadangnya sama bahasa kita dibegal atau dirampok begitu. Sampai terkena senjata tajam anak kecil tersebut. Sampai meninggal. Dicari sama orang tuanya nggak ketemu, berarti 3 hari atau 2 hari itu tidak ketemu. Ketika ketemu dia jenazahnya itu di kayak kebun alas gitu ya, ditemukan di sana. Wallahu alam kalau pembantunya mungkin kabur atau gimana gitu, tapi yang meninggal itu anaknya tersebut. Maka ketika dilihat tidak membusuk. Darahnya masih cair, belum membeku. Dan katanya saksi menyebutkan membau pewangian di sekitarnya. Padahal dia anak kecil, tapi di awal dia niat untuk belajar TPA. Baru mau mulai belajar. Allah sudah istimewakan. Apalagi ketika dia sudah terus-menerus belajar sampai dia meraih ilmu yang dia harapkan.
ya, maka bukan sekedar itu saja, tapi Allah akan angkat derajatnya, ya, orang yang diambil ilmunya, begitu ya. Maka nasihat saya untuk di awal kita pertemuan di pertama ini, ya, untuk jangan ragu-ragu untuk mencari ilmu, ya. Walaupun yang di depan ini bukan orang yang alim sebenarnya, begitu. Sama-sama kita masih belajar, ya. Bukan saya yang paling pintar di sini, ya, tapi karena mungkin saya duluan yang belajar, gitu ya. Kalau misalnya kita sama-sama belajar bareng, mungkin ibu yang lebih alim daripada saya. Karena saya yang udah belajar duluan, jadi ya mungkin saya lebih tahu, gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama seusia, mungkin begitu, ya. Sama-sama belajar, mungkin ibu-ibu lebih, bapak-bapak lebih alim, lebih paham begitu masalah itu. Ya, jadi kita sama-sama, ya, saya pribadi dan semua untuk sama-sama menguatkan diri untuk mencari ilmu, karena memang orang yang mencari ilmu, terutama ilmu agama, itu Allah tinggikan derajatnya, Allah istimewakan, begitu. Dan beda, makanya tadi saya sebutkan la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Orang yang tidak tahu dan orang yang tahu itu berbeda. Orang yang bisa ngaji sama orang yang belum bisa ngaji itu berbeda. Orang ahli ibadah pun dengan orang alim itu berbeda. Ya, orang biasa yang bukan ahli ibadah jauh banget sama orang yang alim. Okay. Orang yang ahli ibadah saja dan orang yang berilmu itu juga jauh lebih utama orang yang alim. Okay. Setan itu lebih takut sama orang yang alim dibandingkan orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Okay. Kalau orang alim itu punya ilmunya, ya, dia tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau orang yang yang abid, orang yang ahli ibadah, tidak tentu dia mengetahui. Ya. Walaupun sebenarnya lebih baik orang yang alim, apalagi orang yang abid juga, sama-sama mengamalkan ilmunya. Ya. Karena nanti kalau kita belajar di kitab Mukhtasar Minhajul Qasid juga disebutkan, ya, antara orang ulama yang rabbani sama ulama yang su'. Nah, itu juga disebutkan, ya. Jadi tidak semua orang alim itu juga baik, begitu, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, monggo, ya, kita diskusikan. Masih ada waktu? Masih, ya. Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan didiskusikan atau ditanyakan, ya, monggo, Bu. Atau memberikan masukan untuk kajian kita selama tahsin maupun tadabbur. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ibu, Bapak? Nggak ada, insyaallah, ya. Mudah bisa dipahami, ya. Kalau tidak ada, mungkin kalau masih ada waktu kita murojaah terlebih dahulu yang pernah kita pelajari dari surat Al-Fatihah. Nanti kita lanjutkan 3 surat yang pernah kita pelajari, ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Mas, tidak lupa, ya, soal Al-Fatihahnya, ya, masih diingat, ya, Al-Fatihahnya. Yang penting diulang-ulang, ya, Bu, ya. Penting, ya, harus diulang-ulang itu. Kalau nggak diulang-ulang, takutnya nanti kaku lagi, atau mungkin kembali ke kebiasaan yang bacaan yang pertama. Jadi harus diulang-ulang. Ya, coba kita baca dari ta'awud, nanti silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi lafaz Allahnya 2 harakat saja, Rahmannya 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Begitu nggih. Jadi 3 surat ini yang kita pernah belajar ya sama-sama, diulang-ulang ya. Adapun kalau misalnya ada pun yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Jadi kalau pas kita belajar itu forumnya interaktif saja. Kalau ada yang langsung mau ditanyakan, kalau nunda di akhir takutnya habis waktunya. Kalau misalnya nunda juga takut lupa yang ditanyakan. Jadi nanti kalau misalnya pas kita besok mulai lagi untuk melanjutkan surat berikutnya, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja, nggak masalah, insyaallah. Jadi biar langsung terjawab apa yang jadi penasaran. Nah, daripada nanti malah habis waktunya nggak ditanya, besoknya lupa kan gitu. Mungkin ini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan semua yang kita telah pelajari ya, biar nggak lupa ya. Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.